Bersama Partai Demokrat atau Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membuka peluang partainya berkoalisi dengan Partai Nasdem besutan Surya Paloh. Namun pertemuan kedua tokoh politik ini dianggap terlalu dini jika dikaitkan dengan kolaborasi untuk Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Surya Paloh di kantor DPP Nasdem di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua tokoh membahas sejumlah isu strategis, diantaranya soal penundaan pemilu dan konstelasi politik menjelang pemilu 2024. AHY menyatakan Partai Demokrat dan Partai Nasdem sama-sama ingin mendulang sukses pada Pilpres mendatang. Kemungkinan dua partai untuk menjalin koalisi juga terbuka lebar. Kita ingin sukses dalam pemilu, termasuk juga jika ada jalan dan peluang bagi Nasdem dan Demokrat untuk memiliki peran-peran yang strategis dan besar ke depan. Salah satunya tentu berbicara pemilu 2024 kan tidak akan terlepas dari pembahasan bagaimana peta konstelasi dan juga opsi-opsi koalisi. Tentu, saya rasa ini yang selalu juga menjadi perhatian dari semua parpol, termasuk Nasdem dan Demokrat. Karena kita tahu berbicara peta politik tersebut tidak terlepas dari realitas presidential threshold yang hari ini 20%. Nah, Nasdem tentu punya kekuatan, Demokrat juga demikian, punya kekuatan tersendiri. Kita cari ruang kolaborasinya. Menurut pengamat politik Adi Prayitno, pertemuan AHY Surya Paloh baru sebatas penjajakan politik dan terlalu dini jika dikaitkan dengan koalisi Pilpres. Pertemuan kali ini terlampau sore kalau kemudian mengaitkan dengan jalan panjang menuju 2024 karena pertalian korespondensi historis antar Demokrat dan Nasdem misalnya tidak sekuat bagaimana pertalian historis antara Partai Nasdem dengan Partai Golkar. Itu terbukti misalnya dari segi kehangatan politik yang ditunjukkan oleh Surya Paloh saat melakukan konferensi pers misalnya. AHY hanya didampingi oleh sejumlah elit Partai Nasdem, tapi tidak didampingi langsung oleh Surya Paloh. Berbeda ceritanya ketika bertemu dengan Erlangga Hartarto beberapa waktu yang lalu. Nasdem, Surya Paloh, dan semua petinggi partai saat itu sejak awal mendampingi Erlangga, memberikan statement-statement politik yang saling memuji, saling membesarkan, dan sekalipun kedua partai berbeda dalam pilihan politik, terutama soal isu penundaan pemilu, Golkar dan Nasdem memastikan kedua partai ini akan tetap solid, menjadi teman koalisi yang mesra, menjadi pendukung utama Jokowi. Ini kan model kemesraan yang relatif agak berbeda ketika misalnya bertemu dengan AHY. Surya Paloh saat itu tidak hadir saat memberikan keterangan persnya. Pada level itu saja sebenarnya, kalaupun toh hari ini dikaitkan dengan kemungkinan koalisi di 2024, paling mungkin publik bisa menebak ini sebatas penjajakan awal soal kemungkinan membangun chemistry politik antara Nasdem dengan Partai Demokrat yang bisa dirajut tentu saja untuk menuju Pilpres 2024 yang akan datang. Akankah kolaborasi Demokrat dan Nasdem bakal terjalin menuju kompetisi Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, akankah Nasdem kemudian membentuk aliansi politik baru dengan menggandeng Partai Demokrat? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan BPOKK Demokrat, ada Bang Herman Khairon, dan juga ada pakar politik Mas Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore TV One dan seluruh pemirsa. Baik. Saya ingin ke Bang Herman dulu. Bang Herman, ada 3 poin sebelum dikatakan dari hasil dari pertemuan tadi. Apa poin terpenting yang kemudian ingin disampaikan? Ya, pertama tentu saya perlu menyampaikan silaturahmi yang tadi dibangun antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem berlangsung dengan hangat, baik, dan tentu memiliki kesejarahan bersama dengan Pak Surya. Dan saya kira keduanya saling menguatkan, kemudian sambung silaturahminya semakin baik dan sangat terbuka. Kalau dikatakan bahwa apakah mungkin untuk berkoalisi, tentu sangat terbuka ke depan. Meski ya kalau dibicarakan ya terlalu dini untuk berbicara koalisi ya. Tapi bagaimana opportunity-nya ke depan tentu ini sangat terbuka. Yang kedua juga membicarakan masalah-masalah kebangsaan. Saya hadir di situ mendampingi Ketua Umum
dan bagaimana membicarakan bangsa dengan idealisme dan bagaimana juga mengawal bangsa ke depan lebih baik. Saya kira ini menjadi chemistry yang luar biasa antara Pak Surya dengan Mas AHY, memiliki kesamaan dan cara pandang yang tentu ini ke depan terus harus bisa disatukan dan dibicarakan. Dan yang ketiga, berbicara politik ya tentu sebagai partai politik ya memiliki kesamaan cara pandang juga. Bagaimana sebagai partai politik bisa mengawal Indonesia ke depan lebih baik yang berdasarkan terhadap konstitusi yang berlaku. Ini juga yang kemudian mengkritisi. Bagi Demokrat kan sejak awal memang menolak terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Dan ini juga menurut saya memiliki kesamaan cara pandang karena kita konsisten dan terus berpatokan terhadap berpegang teguh terhadap konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bang Herman, tadi Bang Herman katakan terbuka sekali peluang untuk koalisi. Artinya seberapa besar peluang ini akhirnya Nasdem dan Demokrat berkoalisi? Ya, pertama kesepakatan ya, kita tidak saling mengunci dulu. Karena bagaimanapun politik itu sangat terbuka gitu ya. Dan yang kedua tentu saling membuka diri ke depan bagaimana kita juga sambil ya menjalankan politik internalnya masing-masing untuk meningkatkan elektoral, untuk meningkatkan eksistensi, bahkan dua-duanya sepakat untuk meningkatkan peran terhadap bangsa dan negara. Nah ini saya kira sejalan dengan terus bagaimana membangun chemistry yang pada akhirnya nanti kita lihat ke depan. Baik. Atas silaturahmi yang hangat, atas kesejarahannya komunikasi Bang Surya baik dengan Pak SBY maupun dengan Partai Demokrat, tentu ini akan menjadi chemistry yang bisa semakin solid dan saya kira kalau memang nanti ketemu pada akhirnya ini akan menjadi bagian masa depan Indonesia. Baik. Sudah satu visi antar partai tapi tidak mau saling mengunci dulu satu sama lain. Mas Hanta, pandangan seperti apa untuk proyeksi koalisi antar kedua partai ini? Ya, semua partai tentu membutuhkan membuka peluang komunikasi, membuka opsi-opsi peluang koalisi semakin banyak semakin bagus. Itu poin pentingnya. Dan tadi kalau bahasanya Pak Herman, Mas AHY maupun dari pihak Nasdem adalah jangan saling mengunci dulu supaya ada peluang-peluangnya. Tetapi pertemuan ini saya membacanya kemungkinan terjadinya koalisi cukup besar. Kalau bicara politik memang orang mengatakan masih 2 tahun, tetapi penjajakan itu sangat penting dilakukan sejak sekarang. Mengapa? Paling tidak pertemuan Nasdem dan Partai Demokrat ini ada beberapa titik yang bisa mempertemukan mereka. Satu, pertemuan ini bisa diinisiasi karena persamaan isu mereka, yaitu tentang sikap menolak isu penundaan pemilu dan juga soal 3 periode, itu soal isu, sama isunya, satu itu. Yang kedua, mereka dipersatukan dalam tanda petik ya sekarang bersatu dalam pertemuan ini artinya, yaitu dua faktor. Kedua, faktor Anies Baswedan. Kenapa saya mengatakan faktor Anies Baswedan? Karena berdasarkan data survei yang bisa kita lihat, kita tracking, trennya itu ada 3 nama kuat, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dari 3 nama itu yang paling realistis kedekatannya secara politik dengan Nasdem adalah Anies Baswedan dibandingkan Ganjar dan apalagi Prabowo. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Saya kira lebih realistis, lebih mungkin bersama Anies ketimbang duanya. Bukan kita mengatakan tidak mungkin bersama Ganjar, tetapi lebih mungkin karena Anies berjarak dengan pemerintah, dengan Presiden Jokowi, sama dengan Partai Nasdem. Itu poin yang kedua, karena bisa dipersatukan dengan faktor Anies Baswedan. Yang ketiga, faktor ini saya ingin mengatakan satu adagium ya, dalam politik musuh atau pengganti lawannya. Lawan kita dalam politik adalah kawan kita. Jadi Partai Nasdem dan Partai Demokrat hari ini menurut saya memiliki tanda petik ya, bukan musuh atau lawan secara real begitu, memiliki berjarak dengan PDI Perjuangan. Kita tahu di dalam koalisi Nasdem dan PDIP ini kan kita tahu ada tanda petik perang dingin, tidak begitu dekat hubungannya di periode kedua Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin ini. Dan itu ada kesamaan Pak SBY dan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan kita tahu juga
itu punya sejarah yang panjang, berjarak. Sehingga ada faktor karena mereka sama-sama berjarak dengan PD Perjuangan. Bagi Partai Nasdem itu agak sulit ke depan ingin membangun koalisi kembali dengan PD Perjuangan, apalagi dengan Demokrat. Jadi saya kira kedua-duanya punya jarak. Di saat yang sama, kedua partai ini ya saya kira pertemuannya positif. Kenapa positif? Karena sama-sama meninggikan posisi tawarnya. Baik Partai Demokrat yang sedang mencari kawan, karena yang di luar koalisi, Partai Demokrat dan PKS itu kan tidak cukup kalau membentuk koalisi. Dengan Partai Nasdem itu ada kemungkinan. Dan saya kira ini menambah kawan bagi Partai Demokrat, sehingga memperkuat posisi tawar Partai Demokrat. Bagi Partai Nasdem juga sekarang saya kira semakin kuat, bisa memainkan bandul politiknya. Kenapa bandul politik dimainkan? Karena Partai Nasdem hendak mengirim pesan, kalau saya baca, semakin menunjukkan kemandiriannya. Sebagai partai tidak begitu kuat lagi keterikatannya dengan koalisi di dalam pemerintahan, apalagi berseberangan isunya dengan isu penundaan pemilu dan lain sebagainya. Yang kedua, Partai Nasdem saya kira juga sedang memperkuat posisi politiknya ketika kemarin Pak Presiden Jokowi juga punya statement tentang menyinggung ada isu-isu reshuffle kabinet, menyebutkan kemungkinan peringatan keras tanda petik dia diarahkan kepada Menteri Pertanian soal impor alat pertanian. Itu kan juga posisi yang penting untuk memperkuat Partai Nasdem agar jangan ada reshuffle terhadap kader-kadernya. Sehingga pertemuan ini untuk jangka pendek menurut saya simbiosis politik mutualisme, menguntungkan Partai Demokrat dan menguntungkan Partai Nasdem. Kalau jangka panjang tentu dinamika politik masih bergerak dan berputar sangat kencang, jadi masih sangat dinamis. Mas Hanta, kalau berbicara akhirnya nih jadi antara Demokrat dengan Nasdem berkoalisi, harus ada partai siapa lagi yang kira-kira bisa masuk agar bisa lolos di presidensial threshold? Tapi dijawabnya nanti usai jeda, Kabar Petang segera kembali. Sebelum kembali ke Mas Hanta, melanjutkan pertanyaan dari Sira tadi, saya ingin ke Bang Herman dulu. Bang Herman, tadi disebutkan pertemuannya berlangsung positif, tapi kemudian ada yang menyebutkan soal chemistry-nya nih kayak sepertinya kurang nyatu begitu. Karena pada saat konvers, Pak Surya Paloh tidak mendampingi Mas AHY. Tanggapannya? Saya kan hadir di situ, ya. Saya hadir dan saya mengikuti seluruh diskusi yang berlangsung, baik diskusi kebangsaan maupun prospektif menuju 2024. Dan saya merasa bahwa ada chemistry yang kuat antara Ketua Umum Nasdem, Pak Surya Paloh, dan Ketua Umum Demokrat, Mas AHY. Dan ini terbukti dari seluruh hal yang disampaikan. Kan kita sama-sama memberikan, Ketum AHY menyampaikan berbagai hal terkait dengan maksud dan tujuan. Kemudian Bang Surya juga memberikan respon terhadap apa yang menjadi tujuan kehadiran kami. Bahkan kemudian berlangsung diskusi yang begitu hangat. Jika melihat dari diskusi tersebut, tentu kalau melihat dari kesamaan dan perbedaan, lebih banyak kesamaannya. Nah, kalau sudah demikian tentu tinggal dicari simpulnya di mana yang bisa ke depan terus lebih erat lagi, mengikatkan satu tujuan yang lebih baik untuk membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, tadi kita tidak harus saling mengunci, tetapi mari kita berperan masing-masing. Kemudian Demokrat dan Nasdem berperan lebih penting kepada masyarakat. Dan tujuan-tujuan politik tentu dicapai oleh masing-masing partai. Bang Herman, ditahan dulu Bang, kita harus dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog. Bang Hanta, sejauh ini artinya kalau jadi antara AHY dengan Surya Paloh berkoalisi, kira-kira partai mana lagi yang akan bergabung? Ya tentu peluang masih banyak ya, berbagai macam peluang akan terjadi. Tetapi yang paling mungkin, kita bicara politik itu kan paling mungkin dari yang paling mungkin sampai tidak mungkin. Yang paling mungkin itu dengan PKS tentunya. Karena Demokrat dan PKS di luar pemerintahan, mereka belum cukup. Nah, Partai Demokrat dan Nasdem ini kalau digabungkan tanggung banget. Ini angkanya Nasdem itu kursinya 10,26%, Demokrat 19, sekian persen. Jadi kalau digabungkan Demokrat itu 9, sekian persen. Jadi digabungkan dua partai 19,65%, kurang 0,35% untuk membentuk koalisi ngusung presiden. Tetap butuh satu partai lagi. Ya paling mungkin adalah PKS. Nah, saya kira yang menarik adalah kalau misalnya koalisi ini betul-betul terjadi, saya membacanya dari tadi ya, pendorongnya
beberapa faktor pendorong. Kalau terjadi ada poros, saya menduga sementara ya menganalisa skemanya dengan tripolar, 3 kutub, 3 poros koalisi. Kalau polar atau kutub politik yang dibentuk benar-benar terjadi antara Prabowo dan Puan Maharani, meskipun belum tentu, antara PD Perjuangan dan Gerindra, kalau itu terbentuk, maka ini memperkuat koalisi ini terbentuk. Karena kecil kemungkinan Partai Demokrat bergabung ke sana. Sama juga Nasdem, Pak Surya Paloh kecil kemungkinan mendukung Prabowo dan Puan Maharani. Itu satu. Yang kedua, faktor Anies Baswedan tadi yang saya katakan, cuma nanti tantangannya jadi pasangannya. Pasti skemanya Pak Herman, Partai Demokrat, apapun pasti pengen AHY sebagai cawapres. Ini nanti jadi tantangannya. Nah, saya kira kalau 3 polar, maka ada kemungkinan ada satu adalah poros ini, poros Cikias versus plus Goneng Dia ini, Baik. Nasdem dan Partai Demokrat. Yang kedua yaitu Tengku Umar, kalau betul-betul terjadi, apakah bergabung atau tidak Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Kalau ternyata berpisah juga, Pak Jokowi itu berpotensi jadi kingmaker juga selain Ibu Mega, selain Surya Paloh dan Pak SBY, selain Bang Surya dan Pak SBY. Nah, kalau Pak Jokowi membentuk ada sisa PKB, Partai Amanat Nasional dan Golkar, itu juga ada nama-nama yang bisa dia usung. Nah, kalau 3 atau 2 polar ini terbentuk, saya kira sangat mungkin faktor ini pendorong itu terjadi. Jadi tergantung peta lawannya seperti apa. Yang kedua sedikit saya ngomentarin yang tadi ya. Kita tidak bisa menyamakan antara pertemuan Partai Golkar dengan Partai Nasdem dan Demokrat. Karena Golkar itu sama-sama di dalam pemerintahan. Dengan Demokrat bertemu pun menurut saya sudah sesuatu. Itu pesan sudah kuat dikirim oleh Pak Surya Paloh kepada Medan Merdeka, pada Presiden maupun kepada PD Perjuangan. Jadi pertemuan ini saya kira langkah yang pesan politik yang cukup keras tanda petik dikirim oleh Partai Nasdem karena bertemu dengan partai yang berseberangan dengan PDIP, berseberangan dengan pemerintahan. Baik, menarik. Nanti kita akan lihat akan terbentuk 3 polar yang tadi disampaikan oleh Mas Hanta. Nanti kita tunggu bagaimana langkah Bang Herman dan teman-teman di Demokrat. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum.